Okay friends, today I will give you tutorial how to use the protractor to measure the angles. I have the big one protractor and the small protractor. Now look at the protractor. Okay, you can see in the middle that is the hole of protractor, and the protractor has two numbers. From the left, from 0 until 180. From left to the right. And then from right, from 0 until 180. From right to the left. Okay? Okay friends, now I will measure these angles with the protractor. Okay? I will speak in two bahasa, English and Indonesia. Okay. Step 1. You can estimate the angles is acute angles, right angles, or obtuse angles. Teman bisa lihat ini adalah sudut AOB, di mana O adalah sebagai titik sudut. Titik sudut O adalah titik sudut yang terbentuk dari sisi OA dan OB. Now, step 2, match the vertex to the hole on the protractor. Oke, in bahasa Indonesia, teman-teman bisa lihat di dalam busur ini terdapat lubang kecil yang merupakan titik pusat busur, ya. Nah, teman-teman bisa meletakkan titik pusat pada busur ini tepat di titik O yang merupakan sebagai titik sudut. Nah, teman-teman bisa letakkan titik busur ini, ya, lubang kecil ini tepat di titik O seperti ini. Nah, ya, meletakkan lubang kecil yang terdapat di busur dengan titik O pada titik sudut. Nah, seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke, step 3, line up one ray to the straight line at the bottom. You can see in this protractor that is the straight line that shown the 0 point. Oke, in bahasa Indonesia, ya teman-teman bisa lihat terdapat garis lurus, ya, yang menunjukkan angka 0, ya. Nah, kemudian teman-teman setelah meletakkan titik pusat busur di titik 0, nah langkah selanjutnya adalah teman-teman menempatkan salah satu sudut AO, ya, tepat di garis hitam yang menunjuk angka 0. Oke. Kita tepatkan garis AO, ya, berhimpit dengan garis lurus yang menunjukkan angka 0 di sebelah kiri busur, ya. Kita menggunakan garis 0 di sebelah kiri karena kaki sudut atau sisi sudut OA berada di sebelah kiri titik pusat busur. Nah, kalau teman-teman lihat ini saling berhimpit, ya, antara sisi OA dengan garis lurus 0 pada busur, ya. Oke, step 4, the last step, decide which set of numbers to read. Oke, teman-teman, setelah posisi pusat busur tepat dengan titik O, ya. Nah, kemudian garis sisi OA sejajar dengan garis 0 pada sebelah kiri busur. Ya, kemudian teman-teman membaca angka pada busur derajat yang dilalui oleh kaki sudut atau sisi sudut yang lain. Nah, sisi sudut yang lain adalah sisi sudut OB. Nah, teman-teman perhatikan garis yang dilalui OB. Nah, tepat di sebelah sini, ya teman-teman. Karena kita mengukurnya dari sebelah kiri, ya, 0-nya dari sebelah kiri berarti kita akan melihat angka yang di atas atau angka yang berwarna hitam. Ya, ternyata sisi OB itu tepat di 110
derajat. Nah, berarti besar sudut AOB adalah 110 derajat. So, that is obtuse angle because more than 90 degrees. Okay, friends, now I will measure the range angle of COD. Maybe you can estimate that is the acute angle, but I will make sure with protractor. Okay, next step, you can match the vertex to the hole on the protractor. Oke, langkah pertama, teman-teman posisikan ya. Kita bisa lihat titik sudutnya adalah O. Ya, nah kita bisa posisikan lubang kecil yang terdapat di busur. Ya, kita bisa posisikan lubang kecil yang berada di busur tepat di titik O. Ya, titik pusat busur tepat di titik O. Nah, seperti ini ya. Kita posisikan titik busur, lubang busur kecil ini tepat di atas titik O. Oke, next step, line up one ray to the straight line at the bottom. Ya, langkah selanjutnya teman-teman lihat sisi OC. Ya, sisi OC ini kita akan sejajarkan dengan garis 0. Ya, kita akan menggunakan garis 0 di sebelah kanan karena sisi OC mengarah di sebelah kanan pusat busur. Jadi kita akan posisikan garis sisi OC tepat di garis 0. Nah, seperti ini. Ya, kita akan posisikan sisi OC tepat di garis 0. Oke, setelah tepat seperti ini, step 4 or the last step, we can decide which set of numbers to read. Oke, setelah itu teman-teman bisa lihat sisi satunya lagi, sisi OD. Nah, sisi OD ini teman-teman bisa lihat sisi OD ini melalui angka 60 dan 120. Nah, teman-teman harus ingat ketika kita memulainya dari sebelah kanan, ketika kita menggunakan garis 0 di sebelah kanan, berarti kita harus fokus kepada angka yang berwarna merah. Ya, kita harus fokus ke angka yang berwarna merah. Karena ternyata melalui garis 60, ya, tepat di 60 berarti besar sudut COD adalah 60. Ya, teman-teman harus ingat ketika kita memulainya dari sebelah kanan, kita akan melihat angka merah. Ya, kita akan fokus ke angka merah, ya, bukan ke angka yang berwarna hitam, ya. Oke, berarti Miss bisa tulis besar sudut COD adalah 60 derajat. Oke, it's acute angles. Okay, friends, maybe it's enough for today. Thank you for your attention. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And don't forget to do your exercise at Mathematics Cambridge book, page 58 until 59, number 1 and number 2. Okay? Thank you and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.